Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian semua? Kami berharap adik-adik semua sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita belum bisa beribadah bersama-sama, doa bersama-sama, tapi kita tetap beribadah secara online. Jadi adik-adik untuk mengikuti ibadah online, jangan lupa adik-adik mandi dan berpakaian dengan rapi. Ketika mengikuti ibadah sekolah minggu online, adik-adik harus aktif dan semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selanjutnya untuk para orang tua, jangan lupa untuk tetap terus ikut beribadah dan juga memberikan teladan dalam beribadah, serta menanyakan hal-hal apa yang anak-anak dapatkan dari cerita firman Tuhan. Sudah jelas ya untuk anak-anak dan para orang tua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik dan para orang tua. Jangan lupa setiap minggunya untuk membuat absen dengan cara mengirimkan foto anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi dan mengirimkan video ayat hafalan paling lambat hari Rabu. Untuk pengambilan foto dan video diambil secara landscape dan bukan potret. Untuk video dan fotonya dikirim ke grup WA atau ke nomor ini. Terima kasih, selamat beribadah. Shalom adik-adik. Yang ada di rumah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kita kembali lagi memuji nama Amin. Tuhan, bersorak-sorak memuji dan Amin. meninggikan Tuhan. Ya, kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik. Dalam sikap doa kita nyanyikan pujian ini ya adik-adik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya, Bapa-Ku cinta Kau. Lebih sungguh lagi katakan pujian ini. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya,
Kita akan berdoa, lipat tangan, dan tutup mata. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan. Di pagi hari ini kami mau datang menyenangkan hati-Mu Tuhan, bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Anak-anak di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kita katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, masih ingat gak yel-yel kita minggu lalu? Nah hari ini kita mau yel-yel lagi ya. Siap ya? Oke, semuanya boleh bangkit berdiri. Oke, ayo berdiri semuanya. Sukacita, semangat untuk memuji Tuhan. Oke, kita mau yel-yel ya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. The OC Kids menjadi murid Kristus. The OC Kids go beyond. Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi, oke. 1, 2, 3. The OC Kids menjadi murid Kristus. The OC Kids go beyond. Nah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau. Sama-sama katakan, kamu memang ganteng. Kamu memang ganteng. Tunjuk teman-temannya ya, kamu memang ganteng. Karena Yesus ada di hatimu. Kamu memang cantik. Kamu memang cantik. Kamu memang cantik. Karena Yesus ada di hati. Sekarang tunjuk dirinya. Saya memang ganteng. Saya memang ganteng. Karena Yesus ada di hatiku. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Nah, semuanya kita belajar mengasihi, amin. Nah, karena Allah itu adalah Allah yang kasih. Jadi Allah itu baik. Mari kita nyanyikan pujian ini. Lebih sungguh lagi ya, tepuk tangan, katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagi
Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Haleluya. Allah itu baik. Amin. Ya, mari kita mau katakan God is so good to me. Oke ya, siap ya. God is so good. God is so good. God is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good to me. Haleluya. Amin. Ya, masih berdiri ya adik-adik. Kita mau yel-yel lagi. Masih ingat ya? Masih ingat. Oke, kita sekali lagi yel-yel. Setelah itu kita lanjutkan ibadah kita. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. The OC Kids menjadi murid Kristus. The OC Kids go beyond. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, boleh silakan duduk. Ya, silakan duduk ya. Kita mau dengarkan dan kita mau lihat teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan minggu ini. Ayo, ini dia. Lukas 10 ayat 42. Maria telah memilih yang terbaik. Amin. Luke verse 42b, and Mary had choose that good path. Amen. Lukas 10 ayat 42. Maria telah memilih yang terbaik. Amin. Lukas 10 ayat 42. Ayat 42. Maria telah memilih yang terbaik. Amin. Amin. Lukas 10 ayat 42. Ayat 42. Maria telah memilih yang terbaik. Lukas 10 ayat 42. Maria telah memilih yang terbaik. Amin. Lukas 10 ayat 42. Maria telah memilih yang terbaik. Lukas 10 ayat 42. Maria telah memilih yang terbaik. Amin. Terima kasih. Lukas 10 ayat 42. Maria telah memilih yang terbaik. Amin. Lukas 10 ayat 42. Ayat 42. B. Maria telah pilih yang terbaik. Amin. Terima kasih. Lukas 10 ayat 42. Maria telah memilih yang terbaik. Amin. Terima kasih. Lukas 10 ayat 42b. Maria telah memilih pakaian yang terbaik. Terima kasih. Amin. Lukas 10 ayat 42. Maria telah memilih yang terbaik. Amin. Terima kasih. Lukas 10 ayat 42. Maria telah memilih yang terbaik. Lukas 10 ayat 42. Maria telah memilih yang terbaik. Amin. Lukas 10 ayat 42. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Amin. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones you
They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Thank you. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan ayat hafalan. Sekarang kita mau duduk yang rapi, fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Tuhan akan berkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman. Berkati kami semua Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengenal kasih-Mu, kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajar kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Adik-adik boleh lipat
lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau berkati kami semua yang mendengarkan cerita Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu akan mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati hamba-Mu yang akan memberikan cerita firman Tuhan, kiranya Engkau pakai secara luar biasa. Memberkati juga para orang tua yang mendampingi, kiranya tetap terus menjadi teladan dan memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan cerita. Haleluya, amin. Shalom semua adik-adik yang ada di rumah. Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita. Tadi kita kan sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang sudah duduk rapi di depan TV masing-masing, bahkan di depan handphonenya masing-masing, mari siapkan catatannya, ambil Alkitabnya. Kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini temanya adalah berbicara tentang sulung dan bungsu. Sulung dan bungsu ini ada ceritanya di dalam Alkitab. Di dalam teks Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Kak ulangi ya. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Di situ judulnya adalah tentang perumpamaan anak yang hilang. Kita akan berbicara tentang sulung dan bungsu sesuai dengan temanya. Kita akan perhatikan terlebih dahulu ya kisah anak yang bungsu. Ada seorang ayah mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu sulung dan bungsu. Kisah si bungsu adalah dia datang kepada bapaknya. Ketika dia datang kepada bapaknya, dia katakan kepada bapaknya, "Bapak, aku mau harta milik Bapak yang menjadi bagianku." Kata si bungsu kepada bapaknya. Lalu bapaknya memberikan bagian masing-masing kepada sulung dan bungsu. Beberapa hari kemudian, si bungsu menjual semua harta yang telah diberikan bapaknya kepada si bungsu. Ketika dia sudah jual semuanya, lalu dia pergi dari rumah bapaknya dan dia pergi ke negeri yang sangat jauh. Sangat jauh dari bapaknya dan rumahnya. Ketika dia sampai ke negeri itu, adik-adik, apa yang terjadi? Dia menghambur-hamburkan semua uangnya. Dia berfoya-foya dengan teman-temannya. Dia bersenang-senang menghabiskan harta bapaknya yang menjadi
bagian si bungsu. Nah, ketika dia sudah habiskan, sampailah pada suatu kali semua harta anak si bungsu itu habis. Dan negeri itu mengalami kelaparan. Dan anak ini pun juga mengalami kelaparan. Tidak ada satupun teman-temannya yang mau menolong dia. Di saat dia sudah melarat, di saat dia sudah habis semua uangnya. Nah, di negeri itu ada satu majikan, dia pergi kepada majikan itu, dan ketika dia pergi, majikan itu memerintahkan kepadanya untuk menjaga kandang babi milik majikan itu. Nah, anak ini pun pergi, si bungsu ini pergi, dan ketika dia menjaga babi itu, dia merasa kelaparan sekali adik-adik. Dia kelaparan karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Ketika dia merasa kelaparan, dia ingin memakan ampas makanan babi itu. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Si bungsu ini, satu orang pun tidak ada yang mau berikan dia makanan ampas babi ini. Ketika dia sudah kelaparan, dia lalu menyadarinya. Apa yang dia sadari? Ketika dia menyadarinya bahwa dia sudah berdosa kepada surga dan juga kepada bapaknya sendiri. Dia mengatakan bahwa dia sudah berdosa kepada bapaknya dan juga kepada surga. Lalu dia memutuskan, si bungsu memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Dia akan meminta ampun, dia akan meminta maaf kepada bapaknya karena dia sudah bersalah. Nah, setelah dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya, bapaknya sudah melihat dia dari jauh adik-adik. Dia sudah mau sampai ke rumahnya, bapaknya sudah melihat dari jauh. Ketika dilihatnya dari jauh, anaknya itu, bapaknya segera berlari. Segera berlari mendapatkan anak si bungsunya ini. Lalu bapaknya memeluk dia, merangkul dia, lalu mencium dia. Nah adik-adik, kalau dipikir-pikir, saat dia bapaknya merangkul, mencium, kan anaknya itu baru dari kandang babi. Pasti merasa bau kan? Tetapi bapaknya adik-adik menerima anak itu. Menerima anak itu kembali karena dia sudah menyadari kesalahannya. Lalu ketika dia sudah bertemu dengan bapaknya, anak ini kembali lagi memohon kepada bapaknya. Dia katakan kepada bapaknya, "Bapak, ampuni saya. Saya telah berdosa kepada Bapak dan juga kepada surga." Tahu tidak adik-adik apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bapaknya mengampuni dia, bahkan bapaknya memberikan dia jubah, memberikan dia cincin, memberikan dia sepatu untuk dipakai, bahkan bapaknya juga mengadakan pesta, yaitu memotong lembu yang tambun kepada anaknya. Untuk apa? Untuk merayakan kebahagiaan bapaknya karena anaknya yang telah hilang ini sudah kembali ke rumah bapaknya. Itu cerita anak yang bungsu. Bagaimana cerita anak yang sulung? Nah, cerita anak yang sulung adalah ketika anak sulung pulang dari ladang, dia sudah mendengar dari jauh, mendengar suara tari-tarian, nyanyi-nyanyian. Lalu dia heran, apa yang terjadi di dalam rumah bapakku? Lalu hamba daripada bapaknya mengatakan kepada si sulung bahwa bapaknya telah mengadakan pesta untuk adiknya karena adiknya sudah kembali. Apa yang terjadi kepada si sulung? Dia marah adik-adik. Dia marah, dia benci kepada bapaknya. Dia tidak mau masuk ke rumah bapaknya untuk menyambut adiknya yang telah hilang dan kembali ke rumah. Bapaknya keluar dari rumah, lalu dia mengatakan kepada bapaknya. Si sulung tadi mengatakan kepada bapaknya, "Bapak, telah bertahun-tahun aku bersama-sama dengan Bapak, aku bekerja, aku melayani Bapak, tetapi tidak pernah seekor lembu pun Bapak memberikannya kepadaku dan mengundang sahabat-sahabatku untuk makan bersama-sama." Tapi bapaknya mengatakan apa? Kita harus bersukacita, kita harus bergembira untuk menyambut adiknya yang telah hilang dan kembali ke rumah. Tapi tetap saja si sulung merasa marah.
Nah, itu tadi kisah tentang si sulung dan si bungsu adik-adik. Nah, ceritanya hari ini adalah yang harus kita pelajari tentang si bungsu dulu terlebih dahulu. Si bungsu, meskipun dia telah jahat kepada bapaknya, dia telah pergi dari bapaknya, menghabiskan harta bapaknya dan pergi meninggalkan bapak dan kakaknya, si sulung. Tetapi dia menyadarinya kembali. Setelah dia menyadarinya kembali, dia minta ampun kepada bapaknya, dia minta maaf dan tidak mau melakukannya lagi. Kita belajar daripada si bungsu supaya kita seperti si bungsu ketika kita salah, kita mau mengakui segala kesalahan kita. Nah, bagaimana dengan si sulung, kakaknya tadi? Kita belajar supaya kita tidak memiliki rasa iri hati atau cemburu atau perasaan marah, perasaan jengkel karena bapaknya memperhatikan adiknya yang telah menghambur-hamburkan uang bapaknya. Kita harus juga seharusnya bersyukur bahwa apa yang kita punya, apa yang bapak punya, apa yang orang tua kita punya, itu semuanya adalah milik kita juga sebagai anaknya. Tetapi si sulung ini tidak. Dia tidak bersyukur apa yang sudah ada padanya. Kita belajar supaya kita tidak memiliki sifat seperti si sulung. Nah, bagaimana dengan sifat bapaknya? Kita belajar bahwa bapaknya ini adalah bapak yang mengasihi kedua anak-anaknya. Dia mengasihi, dia menerima anak-anaknya. Apalagi anaknya si bungsu yang telah pergi dan kembali kepada bapaknya dan juga kepada kakaknya. Sama seperti bapak ini adik-adik yang memiliki dua anak ini, si sulung dan si bungsu, sama seperti Bapa di surga. Tuhan juga akan senang sekali dengan kita, setiap anak-anaknya, ketika kita mau menjadi orang yang jujur. Ketika kita mau menjadi orang yang mengakui kesalahan kita ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berdosa, kita datang minta ampun kepada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan, dan kita berjanji tidak melakukannya lagi. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar ya tentang sulung dan bungsu, supaya kita menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Kita belajar juga menjadi seperti Bapak ini, memiliki kasih, memiliki pengampunan, Bapak yang menerima, merangkul anaknya, menyambut kembali, bahkan membuatkan dia pesta, bergembira dengan teman-temannya karena anaknya sudah pulang kembali. Anaknya yang hilang sudah pulang kembali. Kita belajar juga dari si sulung supaya kita tidak memiliki rasa iri hati kepada saudara-saudara kita. Nah, untuk adik-adik semua yang ada di rumah, kita harus belajar menjadi orang yang jujur kepada orang tua kita, kepada siapapun. Kita harus jujur, dan kalau kita salah, kita harus berani mengakuinya dan tidak melakukannya kembali. Nah, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita belajar ya dari cerita perumpamaan anak yang hilang, bahwa Bapak itu mengasihi anak-anaknya. Oke, firman Tuhan kita juga akan ditutup dengan ayat hafalan. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mendengar firman Tuhan ini, minta nanti kepada orang tuanya, kakaknya, abangnya, tante, atau om untuk menolong adik-adik semua yang ada di rumah untuk ayat hafalan. Ayat hafalannya minggu ini adalah dari Lukas 15 ayat yang ke-31. Sekali lagi ya, Lukas 15 ayat yang ke-31. Bunyinya adalah, "Anakku, aku selalu bersama-sama dengan engkau. Yang menjadi kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Sekali lagi ya, "Anakku, aku selalu bersama-sama dengan engkau. Yang menjadi kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Demikian firman Tuhan adik-adik. Kita akan bertemu lagi minggu depan di waktu yang sama, di jam yang sama. Sebelum kita menutup firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami belajar dari perumpamaan anak yang hilang,
tentang sulung dan bungsu ya Bapa. Kami belajar supaya kami juga memiliki hati seperti Bapaknya yang mengasihi anak-anaknya, dan anak yang bungsu mau mengakui segala kesalahannya dan mau kembali kepada Bapaknya dan bertobat dan tidak melakukannya kembali. Kami juga belajar daripada si sulung supaya kami juga tidak memiliki sifat-sifat iri hati, marah kepada saudara sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan akan terus memberkati firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.